Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada kesempatan yang penuh barakah ini, kami pertama-tama hendak mengingatkan diri kami pribadi secara khusus sekaligus mengajak segenap jamaah kaum muslimin untuk bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan terus komitmen kita, usaha kita, dan upaya-upaya kita untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya sebisa mungkin dan semaksimal mungkin, serta menjauhi segenap larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana salah satu kebiasaan kita umat Islam di Indonesia ini adalah kita merayakan Maulid Nabi, merayakan peristiwa agung berupa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merayakan di sini tentu maknanya bukan sekedar beramai-ramai, karena dalam bahasa Indonesia sendiri arti kata raya aslinya adalah besar, agung. Maka ketika kita mendengar Indonesia Raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang agung, begitu juga kata ini dipilih untuk merayakan Maulid Nabi sebagai terjemahan dari kata zikra atau ihtifal. Kalau zikra punya arti memperingati, jadi kita mengingat-ingat. Tentu mengingat-ingat di sini adalah untuk mengambil suatu pelajaran besar. Ketika ihtifal, nah ini biasanya diartikan dengan haflah. Nah, haflah ini cenderung sifatnya adalah seremonial, ramai-ramai, tapi kemudian bahasa yang dipilih oleh para pendahulu kita di negeri kita ini adalah merayakan, yang mana arti dasar merayakan sendiri adalah mengagungkan. Maka sudah sepatutnya kemudian dalam momen yang penuh barokah ini kita mengevaluasi sudah seberapa rayakah hati kita ini dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah seberapa raya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita, sudah seberapa agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita ini. Sejatinya peringatan Maulid Nabi adalah dalam rangka itu, sehingga Maulid Nabi yang kita lakukan ini betul-betul nanti punya dasar legitimasi yang sangat kuat dan punya hasil buah yang juga sangat manis tentunya. Mengingat Maulid Nabi ini pada prinsipnya juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kita, terutama iman kepada Rasulullah, iman kepada Rasul-Rasulnya Allah, utusannya Allah, yang merupakan salah satu rukunnya iman yang 6 itu, termasuk juga menjadi salah satu penguat bagi rukun iman yang
kelima, yaitu iman terhadap hari akhir. Dalam sebuah hadis sahih, Sayyidah Aisyah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkisah suatu ketika kami kedatangan tamu perempuan Yahudi, yang mana tamu Yahudi ini datang untuk minta makan. Kata wanita Yahudi ini, at'imuni a'adzakumullahu min fitnatid dajjal wa min fitnatil qabr. Lalu kemudian ketika perempuan Yahudi ini meminta makan sambil mendoakan Sayyidah Aisyah dan keluarganya supaya dilindungi dari fitnah Dajjal, dari ujian besar, fitnah besar berupa Dajjal, dan juga ujian besar berupa azabul qabr. Maka Sayyidah Aisyah langsung terdiam. Beliau tidak langsung memberi makan, padahal biasanya ketika ada orang minta, beliau langsung memberi makan. Termasuk ketika yang meminta makan itu adalah non-muslim. Tapi kali ini bukan karena non-muslimnya Sayyidah Aisyah itu menahan diri untuk tidak langsung memberi makan kepada orang yang meminta-minta tadi, tapi karena doa yang diucapkan oleh perempuan Yahudi tersebut. Kata Sayyidah Aisyah, falam azal ahbisuha, aku masih terus menahannya untuk tidak memberi makan perempuan tersebut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah atau rawuh, ya, kundur. Hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, bersegeralah Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ma taqulu hadhil yahudiyah? Ya Rasulullah, apa maksud dari yang diucapkan oleh perempuan Yahudi ini? Saya kok tidak paham. Dia ini orang Yahudi tapi doanya kok seperti itu, mendoakan kita supaya kita dijauhkan, dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal dan juga fitnah atau siksaan kubur. Kemudian Rasulullah nanya, wa madza taqul? Apa yang diucapkan oleh perempuan Yahudi itu? Taqul a'adzakumullahu min fitnatid dajjal wa min fitnati adzabil qabr. Perempuan Yahudi tadi mengucapkan sebuah doa, semoga Allah melindungimu dari fitnah Dajjal dan juga fitnah adzabil qabr. Mendengar jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menimpali dengan sebuah doa. Ya. Allahumma a'idna min fitnati, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa min fitnati adzabil qabr. Doanya Rasulullah persis seperti yang didoakan oleh perempuan Yahudi tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, amma fitnatud dajjal fa innahu lam yakun nabiyyun illa wa qad hadzara ummatahu minhu. Adapun terkait dengan fitnahnya Dajjal, ujian besar berupa Dajjal nanti, ini seluruh nabi tanpa terkecuali pasti sudah memperingatkan umatnya terkait dengan fitnah ini, terkait dengan cobaan besar ini. Dan semoga semua kita ini dilindungi oleh Allah dari fitnahnya Dajjal, diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Artinya perempuan Yahudi tadi ini termasuk perempuan yang masih bagus imannya, tidak menyimpang, tidak termasuk perempuan yang menyimpang keimanannya sebagaimana umumnya orang-orang Yahudi saat itu. Karena dia masih meyakini apa yang diyakini oleh nabinya. Nah, sehingga Rasulullah menjelaskan bahwa semua nabi mau menjelaskan itu. Nah, sehingga pantas kalau perempuan Yahudi tadi bisa berdoa seperti itu. Wa sa'uhadzirukum bi haditsin lam yuhadzirhu nabiyyun ummatahu. Tapi aku akan menambahkan satu peringatan, satu penjelasan yang bisa menjadi peringatan untuk kalian semua, kata baginda Rasul, yang mana peringatan ini belum pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum kami, sebelumku. Terkait dengan apa? Lebih spesifik Rasulullah SAW menjelaskan terkait dengan ciri-cirinya. Ini karena memang khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal itu di akhir zaman. Nah, sedangkan Nabi di akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW diberi amanah. Rasulullah SAW lah yang diberi amanah untuk menjelaskan ciri-ciri detail dari Dajjal itu. Sedangkan Nabi-Nabi sebelumnya tidak diberikan amanah, tidak diberikan pesan perintah oleh Allah untuk menjelaskan ciri-ciri Dajjal secara lebih detail. Hanya diberikan kewenangan atau
perintah untuk menjelaskan tentang akan keluarnya Dajjal itu, fitnah yang sangat besar bagi umat manusia itu. Nah kemudian kata Rasulullah menjelaskan innahu a'war wallahu laisa bi'a'war maktubun baina ainaihi kafir yaqra'uhu kullu mu'min. Ciri-ciri fisiknya Dajjal itu adalah dia a'war, buta mata satunya. Sedangkan Allah itu tidaklah buta. Maktubun baina ainaihi kafir. Kemudian di antara dua matanya itu tertulis kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min, yang bisa dibaca oleh setiap orang mukmin. Ini penjelasan singkat Rasulullah tentang fitnatul Dajjal. Ujian besar yang akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman nanti, yaitu adalah fitnatul Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnatul qabr. Amma fitnatul qabr, adapun terkait dengan fitnatul qabr yang didoakan oleh orang Yahudi supaya kita ini dilindungi darinya, fabi tuftanuna wa anni tus'alun, maka setiap kalian nanti akan ditanyai atau diuji denganku, wa anni tus'alun, dan tentangku kalian akan ditanya-tanya di alam kubur. Jadi di bagian inilah kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya fitnatul qabr itu salah satunya adalah ujian besar dalam alam kubur nanti. Itu adalah diantaranya kita ini akan mendapatkan fitnah. Apa itu fitnah? Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi, beliau menjelaskan bahwa fitnatul qabr itu adalah at-tahayyur inda su'alil malakain, kondisi di mana orang itu bingung, gentar, gemetaran, bingung ketika dia menghadapi pertanyaan dari dua malaikat di alam barzakh nanti itu. Nah sehingga pertanyaan tentang Rasulullah SAW, fitnatul qabr yang berupa sosok Rasulullah, tentang sosok diri Rasulullah SAW, seberapa kenal, seberapa dekat, seberapa kita mengagungkan beliau. Nah ini menjadi salah satu materi utama dalam fitnatul qabr itu, dan juga menjadi pertanyaan kubur, wa anni tus'alun, dan tentangku kalian akan ditanya-tanya. Nah, sehingga kita ketika ada orang meninggal, kita sering mendengar ada talqin. Maka di talqin itu salah satunya adalah kita diajarkan tentang siapa nabimu. Tapi kalau melihat redaksi hadis ini tadi, maka pertanyaan itu tidak sekedar untuk dijawab nabiku adalah Nabi Muhammad, bukan sekedar siapa titik, melainkan ada pertanyaan besar di balik itu yang lanjutannya. Fabi tuftanun, panjang. Memang bukan sekedar dijawab secara lisan, tetapi jawabannya adalah dengan amal perbuatan yang sudah telah berlalu itu, yang telah lewat itu. Jadi momen Maulid ini menjadi salah satu momen penting supaya kita itu menyiapkan diri supaya bisa menghadapi fitnatul qabr itu dengan baik, sehingga tidak bingung ketika menjawabnya. Dan itu tentu bukan jawaban secara lisan, karena dalam lanjutan hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan lagi tambahannya, ketika ditanya di kuburan itu, di alam kubur itu, maka orang yang baik, fa in kana rajulus saleh, kalau orang itu baik, ajlasa fi qabrihi ghaira faza'in wala masyhufin, maka orang itu akan didudukkan di kuburannya, di alam kuburnya, tanpa takut, tanpa gentar, enggak bingung. Tsumma yuqalu lahu fi ma kunta, lalu kemudian dia ditanya, fi ma kunta, dalam hal apa dulu kamu berbuat, atau apa yang menjadi peganganmu saat itu? Jawabannya adalah fil Islam, peganganku adalah agama Islam. Fa yuqalu ma hadzal rajul ladzi kana fikum, lalu kemudian ditanya lagi, bagaimana dengan orang yang ada di tengah-tengah kalian, orang ini yang ada di tengah-tengah kalian? Fayaqulu Muhammadur Rasulullah, dia adalah Muhammadur Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati min indillah fasaddaqna. Dia telah memberikan penjelasan-penjelasan kami kepada kami tentang ayat-ayat Allah secara sangat jelas. Fasaddaqnahu, dan kami membenarkannya, mengimaninya, mengikutinya. Fayufraj lahu furjatun qibalan nar, lalu kemudian dibukakan sedikit celah di dalam neraka, kemudian dia melihat ke arah neraka itu. Fayuqal undur ilama waqakallah, lihatlah kamu telah dilindungi oleh Allah dari neraka yang sedang kamu lihat ini. Tsumma yufraj lahu furjatun alal jannah, lalu kemudian di dalam alam kubur itu kemudian kita diperlihatkan sedikit tentang gambaran surga. Kemudian
kita yang di alam kubur itu fayandur ila zahratiha ma fiha, bisa melihat begitu banyak keindahan yang ada di dalam kuburan itu, di dalam surga itu. Fayuqalu lahu hadza maq'aduka minha, inilah tempatmu nanti di sana. Fayuqal, kemudian disebutkan oleh Rasulullah, alal yakini kunta wa alaihi mutta wa alaihi tub'atsu insyaallah, karena kamu dulu di dunia itu yakin betul dengan sosok nabimu ini, wa alaihi mutta, dan ketika kamu mati pun masih berpegang teguh pada nabimu ini, wa alaihi tub'atsu insyaallah, maka hingga nanti kamu dibangkitkan pun juga akan tetap berada di barisan nabimu ini. Nah, sehingga di momen Maulid Nabi ini, mari kita di samping banyak-banyak melantunkan sholawat Nabi, kita juga perlu untuk mengevaluasi apakah sholawat kita ini sudah berbuah pada rasa mengagungkan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah menambah kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah menambah semangat kita untuk selalu mengikuti dan meneladani ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan kepada kita, dan juga sudahkah membuat kita lebih semangat lagi untuk mempelajari sunnah-sunnahnya. Semoga kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mengikuti ajaran-ajarannya hingga kita akhir hayat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur raufur rahim. Allah